Assalamualaikum, ketemu lagi di YouTube channelnya aku. Nah, kali ini kita akan kembali lagi ke segmen bercerita. Untuk kali ini segmen bercerita yang akan aku ceritakan itu adalah tetap film animasi, dan kali ini adalah film animasi Disney terbaru yang baru tayang di tahun lalu, yaitu 2021. Nah, sebelum kita lanjutkan ke segmen berceritanya, aku ingin mengingatkan teman-teman nih untuk terus subscribe, like, share, dan komen di YouTube channel aku. Teman-teman, kali ini aku bakalan nge-review salah satu film animasi musikal terbaru dari Disney. Dan menurut aku film animasi musikal ini cocok banget ditonton, nggak hanya bagi anak-anak tapi kita orang dewasa pun cocok untuk menontonnya. Nah, alasan aku mereview film ini itulah karena di dalam film ini banyak memberikan nilai-nilai kehidupan. Nah, untuk judul filmnya ini sendiri yaitu film ini berjudulkan Encanto. Nah, untuk teman-teman yang mungkin udah pernah dengar tapi belum nonton, atau teman-teman udah nonton, nah pasti teman-teman yang udah nonton tahu dong gimana bagus jalan ceritanya Encanto ini. Dan untuk teman-teman yang udah dengar tapi belum nonton, nah aku saranin untuk nonton deh filmnya. Aku jamin filmnya itu nggak nyesel untuk kalian nonton, walaupun itu film anak-anak. Nah, film Encanto ini adalah film yang menceritakan sebuah keluarga Madrigal, dan mereka itu bisa dikatakan keluarga yang dinobatkan sebagai kepala suku, memiliki sihir sejak awal. Jadi keluarga Madrigal ini keluarga yang bisa dikatakan sebagai kepala suku, dan dia memiliki sihir yang dia jaga dari awal. Nah, awal mulanya keluarga ini memiliki sihir itu berawal dari kakek nenek mereka, yaitu si Pedro dan Abuela, yang mereka itu mengalami suatu kejadian yang sangat menyedihkan. Jadi ketika mereka itu baru menikah dan mereka itu memiliki 3 orang putra putri, kampung mereka itu diserbu oleh seorang penjahat, sehingga mereka dan beberapa kerabat-kerabat yang tinggal di desa itu harus melarikan diri dari kampung itu. Nah, ketika mereka melakukan pelarian, jadi pada saat pelarian itu, jadi si Pedro ini tewas dalam melindungi keluarganya dan beberapa kerabatnya pada saat itu. Nah, dari kematian si Pedro, Abuela memiliki kehidupan baru dengan sihir-sihirnya, dan dia membangun pemukiman untuk seluruh umat manusia di pegunungan Kolombia. Keluarga Madrigal ini selalu menjaga sihirnya dari tahun ke tahun, dan mereka tetap menjaga lilin kehidupan yang tidak pernah mati. Keluarga Madrigal ini secara turun-temurun, setiap keluarganya itu setiap kelahiran baru mereka tuh pasti dikaruniai sihir yang setiap keluarga, jadi setiap anggota keluarganya itu harus bisa bertanggung jawab dengan sihir-sihir yang mereka miliki. Jadi setiap anggota-anggota dari keluarga Madrigal ini yang memiliki sihir, mereka itu harus bisa membantu, harus bisa mengayomi masyarakat di situ dengan sihir-sihir mereka. Dari sekian banyak keluarga Madrigal yang semuanya dikaruniai sihir, ada salah satu anggota keluarga Madrigal yang tidak memiliki dan tidak dikaruniai sihir seperti anggota-anggota keluarga lainnya, itu si Mirabel. Jadi si Mirabel ini dia bisa dikatakan nggak spesial karena dia nggak memiliki mukjizat sihir seperti saudara-saudaranya yang lain. Nah, karena si Mirabel ini nggak memiliki sihir tersebut, jadi dia tuh sering dipandang sebelah mata oleh keluarga-keluarganya, terutama neneknya. Jadi kesannya si Mirabel ini mati fungsi dari ekosistem mereka, karena si Mirabel ini nggak bisa membantu orang-orang seperti anggota-anggota keluarga Madrigal yang lainnya, seperti itu. Dan si Mirabel ini selalu berusaha menjadi salah satu keluarga Madrigal yang bisa memberikan bantuan tanpa sihir yang dimiliki saudara-saudaranya yang lain. Karena si Mirabel ini merasa dia selalu diabaikan, selalu disepelekan, atau selalu tidak
tidak dianggap berguna di keluarganya. Jadi suatu hari dia ingin tahu alasan kenapa hanya dia yang tidak memiliki atau yang tidak dikaruniai sihir seperti saudara-saudara yang lain. Nah, jadi si Mirabel ini punya paman yang namanya Bruno. Jadi si Bruno ini dia dikaruniai sihir atau kelebihan dia tuh bisa melihat masa depan. Mirabel ini dia kan ingin tahu kenapa dia nggak memiliki sihir seperti keluarga-keluarganya yang lain. Dan akhirnya dia ketemu sama pamannya. Dia minta tolong sama pamannya untuk memberitahukannya apa alasan dia itu nggak dikaruniai si Mirabel ini, kenapa nggak dikaruniai sihir. Terus karena pamannya ini gimana ya, terus berusaha untuk menghindar, tapi si Mirabelnya tetap ingin tahu kebenarannya. Nah, jadi pamannya itu menampakkanlah ke si Mirabel ini apa yang akan terjadi, kenapa sih Mirabel ini nggak dikaruniai sihir seperti anggota-anggota Madrigal lainnya. Dan dari hasil penglihatan si pamannya ini, di situ dinampakkan bahwa si Mirabel ini menghancurkan rumah yang sekarang mereka duduki. Berarti kan rumah ini kan yang dibangun oleh neneknya. Terus apa yang harus aku lakukan agar kejadian ini tidak terjadi di rumah kita? Maksudnya dia tidak ingin juga rumah yang dibangun oleh neneknya ini akan hancur. Terus kata si pamannya, salah satunya ya harus ada rasa saling mencintai, saling menghargai di sesama anggota keluarga Madrigal tuh. Jadi si Mirabel ini begitu dikasih tahu sama pamannya hal-hal seperti inilah yang mungkin bisa menolong rumah itu tidak akan hancur, tidak akan roboh. Jadi si Mirabel ini lakukanlah apa yang disarankan sama temannya. Nah, ketika dia ingin menyelesaikan masalah dengan kakaknya, maksudnya dia mau berbaikan sama kakaknya, terus tiba-tiba nenek itu datang marah-marah, dan ketika itu pula rumah itu tiba-tiba retak, hancur, dan lilin kehidupan yang selalu mereka jaga itu tiba-tiba meredup. Nah, melihat kondisinya udah kacau balau begitu, si Mirabel tetap ingin menjaga lilin kehidupan itu tetap hidup gitu kan. Jadi dia ketika rumah roboh semua pelan-pelan jatuh, dia tuh berusaha untuk menyelamatkan lilin kehidupan itu, dan akhirnya lilin itu pun mati beserta rumah itu pun roboh dengan sendirinya. Lalu Mirabel dia pergi tanpa satu orang pun yang tahu kemana dia pergi. Terus keluarganya pada nyariin dia, keluarganya tuh pada resah karena dia dimanapun nggak ada, terus di rumah juga nggak ada, karena kan posisinya kan itu kan hantu gitu kan, jadi kemana-mana nggak ada. Terus neneknya juga merasa resah dan mencari si Mirabel kemana, dan akhirnya neneknya itu menemukan si Mirabel di sungai tempat dia dulu bersedih mengenang kematian suaminya. Dan di situ Mirabel minta maaf ke neneknya karena mungkin dia salah atau dia terlalu lancang terhadap neneknya, dan ternyata neneknya juga merasa bersalah, dan dia merasa bahwa selama ini dia itu egois, dia itu selalu menganggap bahwa Mirabel ini membawa suasana yang tidak baik ke dalam keluarga mereka karena dia tidak dikaruniai sihir seperti keluarga-keluarga yang lain. Nah, jadi di situ mereka saling berpelukan, dan akhirnya mereka secara bersama-sama bergotong royong untuk membangun lagi rumah yang sudah roboh itu. Nah, setelah mereka gotong royong membangun rumahnya kembali dengan beranggapan bahwa mereka tidak berharap
rumah yang dulu mereka punya tuh bisa ada lagi. Dan setelah rumahnya terbangun secara sempurna seperti semula, tanpa mereka sadari ternyata rumah itu tetap memiliki sihir, dan semua keluarga-keluarga Madrigal memiliki sihir juga, termasuk si Mirabel yang awalnya nggak memiliki sihir, kemudian dia memiliki sihir. Dan akhirnya keluarga Madrigal hidup bahagia, dan termasuk pamannya juga si Bruno yang dulunya sempat kabur dari rumah karena merasa nggak dianggap, dan dia pun kembali ke rumah dan mereka hidup bahagia tanpa memikirkan perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Jadi dari cerita film Encanto ini dapat aku simpulkan nilai-nilai apa yang bisa kita ambil. Yang pertama, dari film ini mengajarkan kita untuk bisa mencintai diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita miliki, kita tuh harus bersyukur, walaupun di mata orang lain yang kita miliki ini enggaklah sehebat mereka, tapi cobalah kita bisa mencintai diri kita sendiri dengan apa yang kita miliki. Dan untuk orang tua, cobalah untuk bisa memahami apa kelebihan dari anak-anak kita. Jangan sampai kita selaku orang tua memaksakan keinginan kita yang melebihi dari kemampuan anak-anak kita. Gak selamanya kekurangan anak-anak kita itu gak bisa menjadi kelebihannya dia. Itulah nilai-nilai dari film animasi ini yang bisa aku simpulkan. Yang intinya, cobalah kita memahami setiap kehidupan, karena dengan kita bisa memahami setiap kehidupan, maka hidup kita akan damai. Mungkin hanya ini yang bisa aku share dan bagikan ke kalian. Semoga ini cukup sangat bermanfaat dan kalian suka dengan review film Encanto ini. Dan untuk kalian yang suka membaca, kita juga ada link reviewnya udah aku taruh di deskripsi box aku. Sorry ya guys, aku terlalu belibet ngomongnya. Jadi cukup sekian dulu untuk review kali ini. Kita ketemu lagi di video review selanjutnya. Jangan lupa untuk terus dukung YouTube channel aku dengan subscribe, like, dan share ya teman-teman. Love you. Assalamualaikum.